Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Putri Kayanti dengan NIM 252906107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi filsafat pragmatisme dengan dosen pengampu yaitu Dr. Inyomantike MSI. Pengertian pragmatisme berasal dari bahasa Yunani dari kata pragma yang berarti tindakan, perbuatan, atau praktik. Filsafat pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran suatu ide atau teori diukur dari konsekuensi praktis dan kegunaannya dalam kehidupan nyata. Prinsip dasar. Beberapa prinsip dasar pragmatisme yang berpengaruh dalam pendidikan antara lain yang pertama, belajar melalui pengalaman. Siswa belajar dengan melakukan aktivitas nyata yang bermakna. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar aktif. Yang ketiga, kurikulum fleksibel. Isi kurikulum harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan perkembangan sosial siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berdasarkan proses dan hasil. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada proses berpikir dan keterampilan. Sejarah dan tokoh pragmatisme, yaitu yang pertama Charles Sanders Peirce, yaitu pada tahun 1839 sampai 1914, pendiri pragmatisme sebagai metode filosofis, mengembangkan maksim pragmatis, makna konsep ditentukan oleh konsekuensi praktisnya, yaitu menekankan metode ilmiah dalam pencarian kebenaran. Selanjutnya ada William James, yaitu pada tahun 1842 sampai 1910. Di mana mempopulerkan pragmatisme kekayaan kebenaran adalah apa yang berhasil dalam pengalaman, menekankan pluralisme dan individualitas, mengembangkan pragmatisme sebagai filsafat, tindakan, dan manfaat. Selanjutnya ada John Dewey, yaitu pada tahun 1859 sampai 1952, di mana tokoh terpenting pragmatisme dalam pendidikan, yaitu mengembangkan pragmatisme instrumentalis. Pendidikan adalah proses sosial dan demokratis dengan konsep learning by doing, atau belajar melalui pengalaman. Yang terakhir adalah George Herbert Mead, yaitu pada tahun 1863 sampai 1931, di mana fokus pada pragmatisme sosial, pengembangan diri melalui interaksi sosial, dan pentingnya komunikasi dalam pembelajaran. Pandangan filosofis pragmatisme. Yang pertama, kita kaji dalam ontologi, yaitu hakikat realitas. Pragmatisme memandang realitas sebagai sesuatu yang dinamis, berubah, dan belum selesai. Dunia adalah proses yang terus-menerus, tidak ada realitas statis. Manusia adalah bagian dari proses perubahan ini. Dan jika kita kaji dalam epistemologi, hakikat pengetahuan, kebenaran adalah apa yang terbukti bermanfaat secara praktis atau yang berhasil diverifikasi melalui pengalaman atau eksperimen. Pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah atau penyelidikan inquiry yang berawal dari suatu masalah situasi yang meragukan hingga penyelesaian yang terverifikasi. Dan yang terakhir kita kaji dalam aspek aksiologi, yaitu hakikat nilai. Nilai bersifat relatif dan situasional. Nilai yang baik adalah nilai yang membantu individu atau masyarakat mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Etika didasarkan pada konsekuensi tindakan. Pandangan pragmatisme tentang pendidikan. Hakikat pendidikan, yaitu menurut John Dewey, yaitu pada pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan, proses sosial untuk transmisi dan transformasi budaya, persiapan untuk kehidupan dengan mengalami kehidupan itu sendiri, bukan persiapan untuk masa depan tetapi kehidupan itu sendiri. Dengan tujuan pendidikannya yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, mengembangkan pemikiran reflektif dan kritis, membentuk kebiasaan berpikir ilmiah, mengembangkan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dengan prinsip kurikulum pragmatisme yaitu berpusat pada peserta didik, kurikulum disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan pengalaman, integratif yaitu tidak ada pemisahan kaku antar mata pelajaran, relevan dengan kehidupan, dan fleksibel.
Selanjutnya, implementasi pragmatisme. Implementasi pragmatisme tampak dalam berbagai pendekatan pembelajaran modern seperti project-based learning. Siswa belajar melalui proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya ada problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah untuk melatih berpikir kritis. Dan kurikulum merdeka, yaitu memberi kebebasan bagi siswa dan guru untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan nyata dan pengalaman langsung. Adapun kelebihan dari filsafat pragmatisme ini yaitu yang pertama, relevansi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran bermakna dan aplikatif mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan praktis dan menghubungkan teori dengan praktik. Pengembangan keterampilan dapat mengajak siswa berpikir kritis dan problem solving, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi, serta kemampuan adaptasi. Dengan motivasi belajar siswa semakin lebih termotivasi karena pembelajaran sesuai minat, pengalaman sukses meningkatkan kepercayaan diri, dan pembelajaran aktif dan lebih menarik lagi. Dengan kritiknya yaitu kompleksitas implementasi membutuhkan sumber daya lebih banyak. Guru perlu pelatihan khusus, sulit diterapkan di kelas besar, dan memerlukan waktu yang lebih lama. Adapun contoh penerapan filsafat pragmatisme ini dalam pembelajaran IPA khususnya yaitu contohnya pembelajaran berbasis eksperimen learning by doing. Ketika mempelajari konsep perubahan wujud benda, guru tidak hanya menjelaskan teori padat, cair, dan gas, tetapi meminta siswa melakukan percobaan sederhana, seperti memanaskan es hingga mencair dan menguap. Melalui pengalaman langsung ini, siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami sebab akibat secara konkret. Nah, ini mencerminkan prinsip John Dewey, yaitu education is life itself, not a preparation for life. Kesimpulannya yaitu filsafat pragmatisme memberikan kontribusi signifikan bagi pendidikan modern dengan menekankan pembelajaran yang bermakna, relevan, dan aplikatif. Meskipun memiliki keterbatasan, prinsip-prinsip pragmatisme seperti learning by doing, problem-based learning, dan pendidikan demokratis tetap relevan dan penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi filsafat pragmatisme. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.